Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam akal sehat, presisi tinggi. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Sufi Ilmiah Channel, sebuah labirin yang mengungkap hakikat spiritualitas dalam perspektif ilmiah eksakta. Melalui pendekatan spiritual kuantum, kita jelajahi keterhubungan dan kebersambungan antara kesadaran, ilmu pengetahuan, dan ketuhanan menuju hakikat makrifat. Kali ini bahasan yang akan kita sampaikan adalah terkait dengan metodologi yang dilakukan dalam Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, sebuah tarekat arwahi yang pastinya akan intensif melakukan eksplorasi di ruang rohani. Sebagaimana bahasan terdahulu bahwa metodologi dalam tarekat kami setelah dilakukan aktivasi rohani, kemudian secara rutin dilakukan zikrullah. Zikir dilakukan secara sir dalam rangka menghidupkan kolbu untuk bergetar secara permanen dalam frekuensi tertentu. Dan kali ini kita lanjut dengan suluk. Suluk adalah sebuah ritual dengan waktu tertentu, tempat tertentu, dan dengan amalan-amalan tertentu. Namun yang kami maksud di sini adalah suluk kelambu. Karena di dalam tarekat kami dikenal ada 3 jenis suluk. Yang pertama suluk kelambu, yang kedua adalah suluk ubudiyah. Suluk ubudiyah terkait dengan aktivitas fisik, yaitu ketika kita membangun sebuah suro. Suluk jenis yang ketiga yaitu suluk hakikat yang dilaksanakan oleh seorang murid pada tingkatan tertentu, dan itu relatif lebih singkat, hanya 5 hari. Karena itu suluk hakikat, maka si salik masih diperkenankan untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Bahasan kali ini adalah suluk kelambu yang dilakukan selama 10 hari, yang dipimpin oleh seorang pimpinan suluk. Secara umum, pelaksanaan suluk itu dilakukan dalam sebuah kelambu ukuran 1 kali 1 meter. Disitulah tempat salik untuk melakukan zikir atau kholwat. Seorang salik selama 10 hari dilarang untuk keluar masuk kelambu tanpa adanya alasan tertentu, kecuali untuk urusan ibadah, sholat berjamaah, kemudian keperluan ke belakang, kemudian makan. Salik juga dilarang untuk mandi selama 10 hari. Jadi dapat dibayangkan bagaimana kondisinya. Dalam perspektif rohani, pelaksanaan suluk mempunyai makna untuk meningkatkan energi spiritualitas seorang salik, sehingga dapat digunakan dalam hal peribadatan pada umumnya. Suluk juga bermakna sebagai tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan jiwa. Karena dengan suluk kita terisolasi dari keterhubungan dengan manusia luar, bahkan sesama pelaku suluk kita juga tidak saling berinteraksi dan berkomunikasi, karena kita dilarang untuk saling berbicara satu sama lainnya. Jadi yang ada benar-benar hanya zikrullah dan sholat berjamaah, itu saja aktivitasnya. Sehingga diharapkan setelah kita bersuluk, kita menjadi bersih jiwanya dan energi rohani kita menjadi full power.
Kurang lebih seperti itu dalam perspektif rohani. Baiklah, karena kami akan membahas dalam perspektif ilmiahnya, kami akan mencoba melakukan pendekatan dalam perspektif frekuensi dan gelombang maupun hukum medan kuantum. Dalam konsep fisika, setiap objek apapun itu dia mempunyai vibrasi. Demikian juga objek dalam diri manusia juga mempunyai vibrasi. Apalagi kolbu seorang salik setelah dilakukan treatment-treatment tertentu, mulai dari aktivasi rohani, zikrullah, maka dia mempunyai vibrasi dengan frekuensi tertentu. Maka dengan dilakukan suluk ini selama 10 hari, diharapkan vibrasi atau frekuensi seorang salik itu berada pada titik tertentu yang diharapkan akan selaras dengan frekuensi guru mursyidnya. Aktivitas seperti zikir intensif dan uzlah berfungsi sebagai mekanisme penyetelan ulang frekuensi jiwa agar sejalan dengan frekuensi spiritual yang dipunyai oleh seorang mursyid yang mendekati sebuah resonansi ilahiyah. Prinsipnya adalah seperti itu. Kemudian yang kedua, suluk berfungsi sebagai pemampatan energi ruhani dalam medan kuantum. Dalam hukum medan kuantum, energi dapat dipadatkan atau dimanifestasikan dalam bentuk tertentu karena ada interaksi dengan gelombang lain. Dalam hal ini adalah gelombang guru mursyid atau gelombang dari pimpinan suluk. Suluk juga berfungsi sebagai fase pemampatan energi ruhani, di mana individu yang menjalani proses ini mengalami intensitas getaran spiritual. Proses ini dapat dijelaskan dengan konsep superposisi gelombang, di mana praktek zikir, tafakur, dan mujahadah menambah amplitudo getaran rohani seseorang, sehingga akan meningkatkan akselerasi dalam perjalanan spiritualnya. Kemudian suluk juga bermakna sebagai tambahan nur atau sebagai manifestasi energi spiritual. Dalam tarekat ini, nur dipahami sebagai cahaya ilahi yang mencerahkan jiwa dan ruhaniyahnya. Secara ilmiah, cahaya dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi. Dalam hukum medan kuantum, partikel yang termampatkan tersebut dapat mengalami transisi energi ke tingkat yang lebih tinggi ketika menerima eksitasi dari sumber eksternal, baik dalam bentuk pelaksanaan zikir maupun resonansi dengan mursyid. Dalam konteks tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, kondisi lompatan tingkatan energi atau lompatan partikel subatomik itu dimaknai sebagai kondisi kuantum atau kasaf, dan ini yang paling banyak diburu oleh para salik, itu ketika mencapai suatu kondisi kuantum. Dan yang selanjutnya dalam perspektif ilmiah, maka dengan suluk tersebut memungkinkan terjadinya resonansi energi yang sesuai dengan frekuensinya. Dalam hal ini adalah resonansi rohani seorang salik dengan guru mursyidnya. Maka dari itu, ketika seorang selesai melakukan suluk, dia akan mempunyai energi yang full power karena frekuensi energinya sudah selaras dengan energi rohani, frekuensi rohani sang guru mursyidnya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan, yang pada intinya adalah
Dengan suluk kita diharapkan akan meningkatkan kebersihan jiwa kita, dan dengan jiwa kita yang bersih maka energi rohaniah kita akan meningkat, sehingga hal tersebut akan peningkatan energi rohani tersebut dalam perspektif syariat itulah yang disebut dengan pahala. Jadi istilah pahala dalam tarekat adalah bertambahnya nur iman dan nur kitab. Sehingga ketika sang salik telah mencapai puncaknya dengan full powernya potensi rohani sang salik, maka memungkinkan terjadinya lompatan transisi rohaniahnya, atau terjadinya lompatan partikel subatomik ke dalam posisi yang lebih tinggi. Itulah yang biasa dicari oleh seorang salik, atau dalam istilah lainnya disebut dengan naiknya dimensi rohaniah. Jadi kesadaran rohaniahnya makin naik. Nah, kemudian wujudnya di alam realitas ini seperti apa? Itu akan sangat bervariasi tergantung tingkatannya. Sebagaimana yang pernah saya alami pada tingkatan pertama, yaitu hilangnya rasa iri dan dengki. Jadi rasa iri itu hilang seketika ketika kita berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Demikian juga kemudian ketika terjadi lagi lompatan partikel subatomik atau terjadi kuantum lagi, kita akan merasakan hilangnya rasa marah, kemudian ditambahkan pengetahuan yang selama ini tidak kita ketahui, yang selama ini kita tidak pernah belajar, kita tidak mencari, tetapi dikaruniakan, diberi pemahaman tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan pelaksanaan tarikat ini. Demikian, semoga menambah pemahaman, syukur-syukur bisa mencerahkan. Saya akhiri, billahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.